Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa al-makna azan ya Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kajian series kita Kitabut Tauhid. Alhamdulillah sekarang sampai kepada bab baru, yaitu bab majaa fir ruqa wat tamaim. Bab ini yaitu menjelaskan tentang hukum ruqa wat tamaim. Ruqa atau ruqyah dan tamaim sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu berupa jimat-jimat. Ikhwafillah, dalam bab ini dan bab-bab selanjutnya akan dijelaskan perkara-perkara yang mungkin sebagian besar dilakukan oleh kaum muslimin, yang mana perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba atau mungkin bahkan bisa menjadikan batalnya tauhid seorang hamba. Maka dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dua perkara yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba, yaitu ruqa wat tamaim. Ruqa dia adalah bentuk jamak dari ruqyah. Sebenarnya kita tahu, yaitu ruqyah adalah perlindungan atau bacaan-bacaan yang dibacakan kepada orang yang terkena penyakit. Adapun tamaim, ya, sebagaimana kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu jamak dari tamimah. Orang-orang Arab dahulu menyebut tamaim ini dengan sebuah benang yang diikatkan atau ditempelkan atau diikatkan kepada anak-anak mereka, tujuannya agar terhindar daripada penyakit ain. Sebagian ahlul ilmi mengatakan wa yadkhulu fiha kullu ma 'ulliqa li daf'i dharrin aw raf'i. Masuk dalam pengertian tamaim ini segala sesuatu yang ditempelkan atau diikatkan tujuannya untuk menolak madarat ataupun menghilangkan madarat. Walam yathbut annahu sababun syar'iyyun wala qadariyun. Yang mana hal itu tidak bisa dipastikan sebab yang dibolehkan syar'i atau sebab yang memang masuk akal berdasarkan penelitian. Sawa'un akana min khashabin, ya, sama saja apakah benda itu terbuat dari kayu, au ma'dinin atau logam, au kumashin atau kain, au ghairi dzalik, atau yang semisal yang lainnya. Pokoknya setiap sesuatu yang diikatkan yang tidak ada dalil syar'inya atau tidak dibenarkan secara syar'i atau tidak dibenarkan melalui penelitian, ya, atau tidak sesuatu hal yang tidak masuk akal, maka itu termasuk dalam kesyirikan, ya, tujuannya untuk menghilangkan manfaat dan menghilangkan madarat dan mencegah atau terjadinya madarat, ya. Ikhwafillah, ruqyah sebagaimana kita ketahui terbagi menjadi dua. Yang pertama ruqyah jaizah, ruqyah yang diperbolehkan. Ruqyah yang diperbolehkan yaitu apa? Ruqyah yang dia bersumber daripada Al-Quran, doa-doa atau zikir-zikir yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika bacaan-bacaan tersebut bersumber dari dua hal ini, maka ruqyah tersebut adalah ruqyah yang diperbolehkan. Dalil-dalil yang menunjukkan pembolehannya sangat banyak. Nabi SAW pernah meruqyah sebagian sahabatnya, pun juga beliau pernah memerintahkan Asma binti Umais untuk meruqyah anak-anaknya, ya. Asma ini adalah istri daripada Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan di dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun, ya. Tidak masalah, ya. Tidak mengapa, ya, meruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Al-Imam Suyuti rahimahullah beliau menyebutkan ruqyah dikatakan syar'iyah itu ketika memenuhi tiga hal. Yang pertama, antakuna minal qur'ani awil adhkari awal ad'iyati syar'iyah. Dia bersumber dari Al-Quran ataupun zikir-zikir atau doa-doa yang syar'i. Au bi asma'illahi wa sifatihi, atau juga menggunakan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, antakuna bil lisanil arabi, hendaklah dengan bahasa Arab, ya. Wa bima yu'rafu wa yufhamu ma'nahu, atau dengan sesuatu selain daripada bahasa Arab tapi maknanya difahami. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh para dukun dan tukang sihir, mereka mengucapkan mantra-mantra yang mungkin
didengar kurang jelas atau dengan bahasa-bahasa yang tidak bisa difahami. Maka ketika ruqyah menggunakan bahasa-bahasa seperti ini, dia bukan merupakan ruqyah syar'iyah. Jadi ruqyah syar'iyah yaitu yang pertama berdasarkan Al-Qur'an, zikir-zikir atau doa-doa yang masyru'. Yang kedua adalah dengan menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa yang bisa difahami maknanya. Kemudian syarat yang ketiga, ru'yah dikatakan syar'iyah, yaitu an ya'taqida anna ar-ruqyata la tu'atsiru bidzatiha bal bitaqdirillah. Hendaklah seorang yang meyakini, seorang tadi yang meyakini bahwasanya ruqyah tadi tidak memberikan bekas atau tidak memberikan faedah kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau Al-Imam Suyuti menukil ijma' para ulama ketika ruqyah tadi memenuhi 3 syarat ini, maka ruqyah tersebut adalah ruqyah syar'iyah. Adapun jenis yang kedua, pemirsa al-makna azanillahu wa iyyakum, yaitu ruqyah syirkiyah. Ruqyah yang mengandung kesyirikan. Dalam hadis Nabi SAW jelas mengatakan malam yakun fihi syirk, boleh meruqyah tapi selama tidak terkandung dalam ruqyah tadi hal-hal yang berbau kesyirikan. Dalam hadis lain Nabi SAW juga bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah atau bacaan-bacaan wat tamaim dan jimat-jimat wat tiwalah, ya, jimat pengasihan, syirkun, semuanya itu adalah kesyirikan. Pemirsa al-makna azani Allah wa iyyakum, dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab beliau menyebutkan 5 hadis dan beberapa athar yang berhubungan dengan ruqyah dan tamimah. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh sahabat Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar beliau. Fa arsala rasulan, maka Nabi mengutus seorang utusan. Yang dimaksud utusan di sini adalah Zaid bin Harithah sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain. Untuk menyampaikan apa kepada satu kaum, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin, hendaklah tidak ada pada leher unta, ya, kalung dari tali busur, au qiladatun au kalung illa qutiyat, melainkan harus dipotong. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Bashir Al-Ansari. Para ulama berbeda pendapat tentang nama asli daripada Abu Bashir ini, tapi beliau lebih dikenal dengan kunyahnya yaitu Abu Bashir. Pemirsa al-makna azani Allah wa iyyakum, dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya larangan mengikatkan atau menempelkan tamimah itu bersifat umum. Kalau dalam hadis ini disebutkan mengikatkan pada leher, ya, itu sifatnya umum, bisa jadi diikatkan kepada leher, juga bisa jadi diikatkan kepada tangan atau kepada bagian tubuh yang lainnya. Maka ini hukumnya haram. Juga bisa juga diikatkan kepada binatang atau juga bisa diikatkan kepada kendaraan atau kepada manusia pun, sekali lagi ini hukumnya haram dan termasuk ke dalam kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.